Gambaran nggak ada yang murni. Nggak ada Yang yang murni adalah ruang yang menyaksikan. Makanya bahkan di syahadat Islam kan tiada Tuhan melainkan Allah. Allah, ya. Jadi kan tiada Tuhan, yang dimaksud Tuhan adalah gambaran sosok Tuhan di kepala sampean. Kecuali itu lenyap, kemudian kosong, sampean nggak akan tahu apa yang diwakili dengan nama Allah. Kalian membunuh sosok yang muncul di meditasi kalian tuh kayak kaki kalian tuh kena duri, ya kan? Kemudian kalian berusaha mengeluarkan duri dengan duri. Kemudian setelah durinya keluar, ya kalian cabut duri yang kalian pakai. Makanya ketika kalian bedil, selesai bedil ya bedilnya hilang juga, kalian hilang juga. Fase-fase yang berbahaya bagi manusia itu kan sekitar 3-9 tahun itu kan. Fase-fase di mana pikirannya belum terlalu aktif sehingga apapun yang dikatakan oleh sekitarnya, dia percaya itu sebagai kebenaran. Fase setelah 9 tahun itu adalah fase melupingkan apa yang dimasukkan di area 3-9 tahun. Oke Mas Eko, kali ini aku mau ngobrol-ngobrol ini mungkin agak di luar yang biasa dibahas sama Mas Riko sama Mas Hendra ya. Ini memang agak kuno-kunoan tradisional, klinik khususnya. Ada pengalaman seseorang teman itu ya, mereka itu waktu bermeditasi merasa didatangi seseorang, merasa ya. Seseorang itu punya nama besar, aku nggak perlu nyebutkan siapa-siapa ya. Dan beliaunya itu memberi mandat tugas agar teman saya ini lelaku. Lelaku ke suatu tempat, suatu gunung selama beberapa hari. Menurut Mas Riko, kira-kira kayak gitu itu gimana cara untuk membedakan? Kira-kira itu mana yang real, apa itu cuman halusinasi atau gimana? Oke, jadi gini, ini agak relate sama pengalamanku dulu sih, waktu aku SMP. Jadi gini, waktu kecil kan aku tinggal sama nenek, sama 4 keluarga kan, sama 4 anaknya kan. Dari ibuku, omku, sama Pak D, terus sama ada paman. Nah intinya di keluarga nenek itu kan kental Jogja, ya kan? Iya. Karena nenekku keturunan dari keraton. Nah, karena kental akhirnya kita itu banyak, waktu kecil aku banyak denger Roro Kidul gitu-gitu itu. Kemudian sering banget Jawa Tingkir dan lain-lain. Jadi kayak paman tuh sering cerita, ini loh fotonya Roro Kidul. Nah, pernah suatu ketika itu ditunjukin fotonya. Nah, karena banyak dogma-dogma seperti itu, ketika aku SD, kalau nggak salah sekitar kelas 5 atau 6, nenek itu pernah bilang gini, "Kok kamu kalau nanti misalnya lelaku," ya orang dulu kan nggak ngomong meditasi kan, ngomong lelaku. Entah kamu diem, entah kamu gimana, kalau kamu ketemu Roro Kidul, kamu bunuh. Itu poin penting. Terus aku tanya, kamu bunuh? Yes, itu poin penting. Terus aku tanya, ya namanya anak SD kan, bunuh ini piye mbah, kan gitu kan. Ya sama lah, dia datang kan lewat imajinasimu, ya tinggal bayangno bedil-bedil. Padahal dia sosok yang katanya ya dalam tanda kutip sangat sakti, punya ilmu yang luar biasa ya. Gimana seorang Riko kecil mau membunuh tokoh besar ini ya. Tapi itu titik yang sangat penting sih, itu poin yang sangat penting. Karena ketika waktu kecil kita dapat dogma tentang sebuah sosok figuritas, ya anggaplah di waktu aku kecil kan berarti Roro Kidul kan. Nah ketika dia datang, kan berarti yang datang adalah pikiranku sendiri kan. Iya kan? Kemudian bunuhnya ya pakai pikiranku sendiri. Dan beneran waktu meditasi waktu sekitar SMP kelas 3, waktu itu aku praktek
tantra, nafas tantra, memang muncul. Kan sambil merem kan, muncul. Ya. Itu waktu yang dilihat itu sama seperti yang dibayangkan waktu kecil itu. Sama plek seperti yang dibayangkan. Ya karena ya pikiran kita sendiri. Itu ya. Ya terus tak bedil itu aja. Nah ketika dibedil, nah sebelum dibedil itu kan kayak ada rasa-rasa euforia kan. Tepat setelah dibedil dan bayangnya hilang, ekstasinya itu beda. Ekstasinya itu kayak bukan berasal dari objek, tapi berasal dari ruang yang ada di kita sendiri. Nah kemudian waktu kuliah kalau nggak salah, aku baca tentang Ramakrishna, dia juga mengalami hal yang sama ternyata. Ramakrishna ini pemuja akut dari Dewi Kali. Jadi setiap dia meditasi muncul Dewi Kali, setiap dia meditasi muncul Dewi Kali. Kemudian suatu ketika ada orang tercerahkan, namanya siapa ya kalau nggak salah, Poporov atau siapa gitu. Dia lewat waktu Ramakrishna meditasi. Dia tahu, oh ini orang tersesat cukup lama. Nah, waktu Ramakrishna meditasi dikunjungi, aku tahu kamu sekarang sedang bertemu dengan Kali. Kecuali kamu bunuh Dewi Kali, kamu tidak akan tercerahkan kapanpun. Nah, awalnya Ramakrishna nggak berani. Cerai-cerai nggak berani, lama, akhirnya kamu tak tinggal dan kamu nggak akan pernah tercerahkan. Aku cuma punya satu cara, tak gores keningmu sampai goresnya selesai kamu bunuh. Kalau enggak ya udah, berarti loss. Nah tepat di goresan terakhir, sayatan terakhir, dibunuh, dilempar tombak kalau nggak salah di ceritanya. Nah detik itu setelah dia membunuh figur otoritasnya, Ramakrishna tercerahkan. Iya. Seperti gambaran yang diceritakan lewat ceritanya Krishna barusan, itu kan mungkin beliau seorang yang luar biasa. Mungkin bagi kita yang pemula, yang amatir, cara untuk membunuh pikiran itu kan juga sebenarnya tidak bisa dikatakan mudah. Mungkin Mas Riko punya metode atau trik-trik tertentu gitu. Nggak ada triknya. Nggak ada triknya. Jadi itu bahkan di ajaran Buddha juga ada. Suatu ketika Buddha ditanya oleh muridnya, Buddha, aku sangat sering bertemu kamu di meditasiku. Disuruh bunuh, ya sama. Nggak ada cara lain. Maksudnya cara membunuh itu gimana? Maksudnya apa? Melupakan gitu aja, membuyarkan semua apa yang ada di imajinasi, berusaha mengalihkan fokus ke hal yang baru atau gimana? Nah sekarang tak tanya. Misal Pak Dodi meditasi misal, kemudian ketemu siapa misal? Ya misalnya Yesus lah. Yesus, ya kan? Pernah nggak meditasi ketemu Yesus, Pak? Pernah saya. Pernah ya, oke. Oke kan, muncul gambaran. Nah gambarannya kan muncul di pikiran sampean kan? Iya. Artinya itu adalah citra sampean sendiri. Iya. Kecuali citra itu hilang, sampean nggak akan bisa menemukan diri sampean. Iya. Saya menyadari. Saya sadar bahwa pikiran saya itu, dan tahu saya sadar bahwa itu saya sedang mengamati, lihat itu sosok itu, saya biarkan aja, karena saya sedang melihatnya itu, melihat saya yang duduk dengan istilahnya mempunyai visual di alamnya, di dunianya sendiri itu. Nah masalahnya adalah ketika pikiran membuat gambaran sosok yang sangat kita idolakan. Oke. Itu kan, ketika pikiran membuat sosok yang kita idolakan, mau nggak mau ya kita harus membunuh. Membunuh dalam artian ya dibunuh dalam imajinasi kita sendiri. Apakah cenderung yang muncul itu memang karena kita sangat suka, ngefans banget, yang idola banget sama yang itu? Yang dari kecil kemasukan terus. Itu begitu? Yang akan muncul itu. Jadi kalau dari kecil sering diomong-omongin Rocky Kidul ya munculnya itu. Kalau dari kecil kita mengidolakan pocong gantung ya munculnya itu. Oke. Yang munculnya itu. Lantas bagaimana ketika apa yang sudah dijelaskan Mas Riko tadi itu hanya permainan, gambaran dari permainan gitu ya. Terus apakah semua visual yang kita dapatkan waktu meditasi itu apakah memang semuanya begitu, ataukah memang ada yang murni? Nggak ada, gambaran nggak ada yang murni.
Nggak ada. Yang ada murni adalah ruang yang menyaksikan. Makanya bahkan di syahadat Islam kan tiada Tuhan melainkan Allah. Allah ya. Jadi kan tiada Tuhan, yang dimaksud Tuhan adalah gambaran sosok Tuhan di kepala sampean. Kecuali itu lenyap, kemudian kosong, sampean nggak akan tahu apa yang dipakili dengan nama Allah. Itu tuh masih bingung Mas. Iya. Cara membunuhnya gimana Mas Riko katanya? Nah, memang itu cara membunuh itu sepertinya repot Mas. Tricky. Padahal ya gampang. Misal ya kalian didatangi ya, pas meditasi tiba-tiba muncul nih. Misal nggak usah ngomong Yesus lah, tiba-tiba muncul gambaran bapak kalian gitu. Ya oke. Ya kan kalian bisa bayang bedil, karena bedil selesai. Abaikan aja berarti, alihkan fokus gitu maksudnya. Atau dibisui kan. Iya. Bebas, caranya bebas. Kalau sampean bisa cuma menyaksikan, ya itu akan hilang sendiri. Itu sama dengan terbunuh. Tapi kalau sampean ada keterikatan, artinya sampean takut dengan sosok tersebut, kemudian menghormati, ya sampean harus membayangkan membunuh dia. Sebenarnya dalam bermeditasi itu kan memang kita tidak berusaha berpikir ke situ. Ketika kita mengalami sesuatu permasalahan case seperti melihat sosok si A si B, ketika kita berusaha mencari jalan solusi untuk membunuh, itu kan sudah berpikir. No, sampean kan cuma bayangin. Mikir apa sampean? Loh lah iya, itu bayangin itu menurut Mas Riko itu di luar pikiran. Bayangin juga pikiran, tapi kan ini juga pikiran. Ya dibunuh aja pakai pikiran juga. Kalau sampean nggak bisa menyaksikan total, itu cara terakhir yang bisa sampean lakukan. Kalau sampean belum bisa menyadari, kalau sampean bisa menyadari ya tinggal sampean saksikan sosok itu, entah itu sosok cahaya, sosok bapak. Ketika disaksikan sampean nggak condong ke objek, ya objeknya hilang. Ketika objeknya hilang, sampean hadir sebagai kekosongan. Selesai. Mas, kalau untuk bedanya antara mengamati pikiran sama membunuh atau mematikan pikiran itu sebenarnya apa? Karena banyak orang yang masih beranggapan bahwa kesadaran itu katanya harus tidak berpikir sama sekali. Gimana Mas? Oke. Jadi gini, kalian membunuh sosok yang muncul di meditasi kalian tuh kayak kaki kalian tuh kena duri, ya kan? Kemudian kalian berusaha mengeluarkan duri dengan duri. Kemudian setelah durinya keluar, ya kalian cabut duri yang kalian pakai. Makanya ketika kalian bedil, selesai bedil ya bedilnya hilang juga, kalian hilang juga. Perlu dicoba. Ya, perlu latihan panjang. Enggak, itu cuma sekali, enggak latihan panjang ini. Iya. Butuh keberanian. Iya. Entah mau ditombak, mau dipanah, dipedang, bebas. Ya bebas. Entah mau dibisui ya nggak apa. Oke, saya lanjut ini Mas Riko, terkait masalah klinik-klinik itu. Orang Jawa itu kan memang kental banget ya sama yang namanya selamatan. Dikit-dikit selamatan, bancaan. Kalau kita kaitkan dengan spiritual ya, mungkin dengan kesadaran secara modern, hubungannya itu menurut Mas Riko apa? Apakah itu masih relevan kalau misalnya kita praktekkan dalam dunia yang sudah sangat modern ini? Jadi gini, itu tergantung masing-masing individu. Kalau memang orang tersebut memang percaya, karena dari kecil diajari seperti itu, sehingga kepercayaan itu kan suatu asumsi kan, suatu asumsi yang kita anggap itu benar 100%. Bukan suatu kepercayaan lagi. Karena kita menganggap ya dunia berjalan dengan kayak gini. Ketika kita punya belief bahwa ya kita harus selamatan agar selamat, kalau kita benar-benar percaya itu ya dilakukan saja, nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah di era yang sekarang banyak sudah beberapa generasi ini yang sudah tidak sejalan dengan belief itu kan. Mereka sudah tidak banyak asupan hal tersebut kan. Nah akhirnya ketika mereka melakukan hal tersebut malah kontra. Karena apa? Aslinya mereka nggak percaya. Nah, ketika mereka nggak percaya terhadap belief tersebut, kemudian mereka melakukan hal tersebut untuk sekedar nyoba. Ini yang bahaya. Ketika kalian nggak percaya itu 100%, kemudian kalian nyoba, kalian akan mencoba sebagai pencari. Identitas pencari adalah identitas yang penuh konflik. Ketika kalian nyoba, ya tambah kena konflik. Nah, itu penting. Tambah morat-marit. Tambah morat-marit. Iya.
Kalau Pak Dodi misal memang dari kecil percaya, itu oke, nggak apa-apa. Nah itu tuh baik karena nanti bisa membuat semangat ya. Ada sugesti dalam ritual itu sehingga muncul kepercayaan, kemantapan kita akan berhasil. Misalnya pakai selamatan ini, pakai ritual ini. Ada ini suatu ada belief, sugesti, ya. Suatu belief yang ketika saya melakukan akan memperkuat self concept sampean. Iya. Tapi ketika generasi yang sekarang mereka nggak punya belief tersebut, akhirnya mereka melakukan itu tambah self concept yang merat-marit, tambah merat-marit. Nah itu. Karena pada dasar awalnya sudah nggak percaya. Mereka tidak punya asupan-asupan itu dari kecil. Oke. Seperti contohnya misalnya orang bule, orang luar itu kan memang jarang yang percaya sama hantu, sama apa kan ya. Mereka ya baik-baik aja ketika di suatu tempat yang angker atau apa kan beda sama orang-orang kita yang di Indonesia ya. Berarti sugesti itu memang kita harus bisa menaruh di situ secara hati-hati ya. Ya, makanya kan fase-fase yang berbahaya bagi manusia itu kan sekitar 3-9 tahun itu kan. Fase-fase di mana pikirannya belum terlalu aktif sehingga apapun yang dikatakan oleh sekitarnya dia percaya itu sebagai kebenaran. Fase setelah 9 tahun itu adalah fase melupingkan apa yang dimasukkan di area 3-9 tahun. Oke. Nah kalau yang dimasukin morat-marit ya seterusnya akan morat-marit kecuali kalian bisa sadar. Kebanyakan yang dimasukin ya morat-marit. Ya, termasuk kalau di Jawa kan sering kita dengar itu mencari hari baik. Hari ini, pasaran ini. Ketemu apa, weton apa gitu. Berarti gimana itu? Apa sama juga cara kerjanya itu? Sama ya? Jadi itu kan kayak dibikin oleh seseorang kan. Dengan tujuan mungkin agar kita lebih berhati-hati. Kemudian karena itu terus turun akhirnya menjadi sebuah kepercayaan. Nah kepercayaan yang dipercaya 100% akan menjadi kenyataan di kehidupan individu tersebut. Kemudian ketika dilakukan ya efeknya akan berefek. Tapi ketika dilakukan orang yang nggak percaya tambah modar. Tambah modar ya. Oke, Mas Eko, saya mau ini pindah ke case yang agak ya nyeleneh juga ini. Ini terkait masalah klinik ya. Ada suatu mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu itu saya ketemu seseorang. Ketika saya ketemu orang itu, dia langsung bilang, ini ada yang ngikutin kamu. Namanya ini, raja ini, prabu ini, namanya gini. Ada sosok pendamping yang selalu ikut. Nah, itu kan tidak dalam keadaan meditasi, Mas Riko ya. Beliaunya itu mengaku melihat itu ada sosok memang. Nah, apakah dalam kasus seperti itu bisa dikategorikan seperti tadi halusinasi atau gimana tadi itu, Mas Riko? Itu adalah ini pemaknaan pikiran individu tersebut terhadap nuansa yang dirasakan ketika bertemu seseorang. Ketika sampean punya dogma mistis, kemudian sampean ketemu orang, nuansanya nggak enak, sampean akan ngejudge, oh ini diikuti setan gitu kan. Nah, ketika sampean tanya, misal sampean minta diterawang 5 orang, terawangannya akan berbeda. Satunya bilang sampean diikuti genderuwo, satunya pocong gantung, satunya mungkin tuyul mosing, padahal nggak ada rambutnya tapi dia mosing. Nah itu akan beda-beda. Nuansanya mungkin yang terasa sama, tapi pemaknaan pikirannya akhirnya beda. Dukun yang A bilang A, dukun B bilang B, yang C bilang tuyul mosing. Ini yang bilang begitu sebenarnya seorang yang masih muda, orang yang modern sekali, gaul sekali, bukan sosok seperti dukun. Nah, itu kan biaya umum kayak gitu. Ini modern sekali. Tapi nggak tahu kenapa dalam perjalanan dia belajar spiritual itu sampai ke arah itu. Itu kira-kira dampak dari mana kok dia bisa sampai belok ke situ, Mas Riko? Ya ini. Oh ini, kalau itu kan dampak dari biasanya. Kalau di Jawa itu kan seringnya lelaku yang sering tak temui di Jawa itu kan lelaku centering di Agya kan. Kalau di Hindu kan Agya.
Nah itu harusnya ada 3 proses, tapi mereka melakukan cuma 1 proses. Nah ketika mereka melakukan cuma 1 proses, biasanya 20 hari, perhatian sama akan stuck di sini. Nah ketika perhatian stuck di sini, sama akan melihat objek-objek yang seharusnya tidak terlihat. Contohnya sama akan bisa melihat masa depan dalam matriks yang sama. Bukan dalam varian matriks, tapi dalam matriks yang sama. Masa lalu juga kelihatan. Mungkin sampean bisa melihat masa depan orang, masa lalu orang, tapi dalam matriks yang sama. Sampean hanya bisa melihat matriks orang tersebut di posisi yang sekarang. Kedepannya gimana? Itu akan kelihatan kalau sampean stuck di sini. Tapi ketika sampean setelah 20 hari sampean lanjutkan centeringnya, perhatiannya akan masuk ke tengah. Nah, ketika di tengah, penglihatan tersebut akan hilang. Ketika di tengah dilanjut, itu akan ke belakang. Ketika di belakang, itu adalah atensi terakhir yang bisa terjadi sebelum atensinya buyar dan kemudian hanya ada ruang kosong. Itu prosesnya. Makanya ketika Sariputta tanya ke Buddha, aku meditasi di Agya dan aku melihat sesuatu yang biasanya nggak kelihatan dan itu terlihat lebih nyata Buddha. Gimana? Ya terusin meditasinya, abaikan penglihatannya. Karena itu cuma proses. Dan itu cuma ilusi dari pikiran kalian masing-masing. Kalau kalian waktu kecil saya tanya pocong, ya mungkin sekalian akan melihat pocong. Tapi kalau dari kecil kalian di Amerika dogmanya vampir, ya kalian melihat vampir. Kalau naga yang melihat naga, nggak ada di Indonesia yang melihat vampir, nggak ada. Nah itu. Jadi ya harus diteruskan.